Bagaimana bisa dari 2.300 peserta itu 700 tuh DNF yang kategori CCC. Aku sendiri memakan waktu 25 jam 45 menit dari cut off time 27 jam. Tapi juara satunya tuh cuman 10 jaman doang. Kalau di average itu 100 kilo tuh dia pace 6. Hah? I've been Hai guys, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku lagi rada senggang dan di sela-sela kerjaan aku mau sedikit cerita curcol gimana betapa hebatnya manusia dan gap atau perbandingan antara elite trail di Eropa sama aku. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Oke teman-teman, ini aku mau bahas Hayden Hawks, profesional atlet dari Amerika Serikat. Aku intip juga Instagramnya Mas Hayden. Dia adalah atlet dari Hoka dan ini profil Strava-nya ya. Dan dia satu tim sama aku di Koros. Oke, jadi Mas Hayden ini adalah juara CCC di UTMB kemarin kategori 100 kilo. Yang bikin aku emis-emisnya, aku heran-herannya adalah dia itu waktunya itu kurang dari separohku teman-teman. Bayangin ya, ini gimana nih ya anunya. Oke. Nah, waktunya dia tuh cuman 10 jaman doang. Sementara aku, kalian tahu tuh 25 jam. Dan mungkin aku harusnya malu ya, tapi kalau flashback dan lihat di bawahku tuh masih banyak banget runners, bahkan hampir 700 runners itu DNF. Jadi gimana nih? Ada yang DNF dikasih 27 jam nggak sampai, itu ada, dan banyak, lebih dari 600 runners. Tapi ada beberapa runners yang bisa lariin kategori CCC ini dalam waktu 10 jaman doang. Yuk kita lihat dulu profil Strava-nya kayak gimana sih. Mana ya ini ya, Chamonix, waduh. Nah ini dia profilnya si Hayden Hawks. 99,77 kita lihat, dan elapsed time-nya tuh 10 jam 20 menit. Bayangin aku tuh 25 jam lebih, dia tuh cuman 10 jaman doang. Dan pace-nya ini 6.13 kalau di average dalam 100 kilo. Ini pace kotor ya, sudah termasuk istirahat, karena dia pasti istirahat termasuk makan gitu. Nggak tahu gimana caranya dia bisa sekuat ini, dan dia dapat banyak banget segmen di Mont Blanc sana. Ini kita lihat mapnya. Ini lihat splitnya ini loh. Wow. Aku ingat persis kilometer, dari kilometer 5 sampai 10 itu full climbing, dan dia tuh bisa nanjak 1 kilo itu nanjak elevation gain sekitar 200 sampai 300 meter, bisa di bawah 15 menit semua. Bahkan ketika flat dia tuh pace-nya 4, pace 3, pas downhill pace 3, pace 4. Kalau kalian lihat gradient average pace, jadi gradient average pace di Strava ini adalah dia tuh mencoba mengukur elevasi sama dia tuh effortnya tuh dibuat kalau semisal flat itu kira-kira setara dengan pace berapa. Nah ini semisal contoh di kilometer 27 ini itu ada elevation sejauh atau ascent tanjakan sejauh 125 meter. Nah dia tuh nanjak dalam waktu 8,4 menit ya. Jadi satu kilometernya tuh 8 menit 42 detik atau pace 8,4. Padahal tuh nanjak 100 meteran ya. Sama si Strava tuh dikira-kira, diestimasi, di-adjust pace-nya itu setara dengan pace 4,2 kalau di flat. Ya ini tidak 100% akurat, cuman bisa buat acuan aja. Nih, aduh gila sih ini. Dan yang aku heran adalah, aduh pencet guys.
Yang aku heran adalah heart rate-nya tuh stabil banget. Aku lihat average-nya maksimal cuman di 160-an doang, nggak sampai 170. Kayak gimana, kayak mana ini, kayak mana kok bisa sekuat itu gapnya, perbandingannya. Wah, ini kalau semisal dia pindah Indo ya pasti langganan juara sih, pasti. Tuh. Oh, ini lapsnya ini pace-nya per itu ya, per miles. Tuh. Gila. Kita lihat heart rate-nya dia. Heart rate analysis. Nah, kalau lihat di temponya dia, analisanya dia, ini dia ada di zona 2 87% dan zona tempo 12%. Jadi ini zona aerobik atau zona 5-nya itu 194. Aku jadi penasaran berapa sih umurnya si Hayden. Guys, dia seaku 33. Bedanya dia kuat banget, extremely strong, super strong. Ini profilnya kita intip di IG, Pro, Hoka, dan Coros Global. Coach, dia juga coach ternyata teman-teman. Dan ya ini di bio-nya dia run, ultra, trail, family, faith, followersnya 57.000, 23.000-an lebih banyak daripada aku. Ini profilnya kita lihat dikit-dikit. Ya dia berkumis, lucu sih, maksudnya penampakannya lucu, keren. Nah, kita lihat ini perbandingannya atau perbedaannya dengan kompetitor. Dia meninggal lawannya itu 7 menit. Yang pertama Hayden Hawks 10 jam 20 menit. Yang kedua Peter Freno, tim Scarpa ini ya. Ini waktunya dia 10 jam 27 menit, baru selisih 1 menit kemudian. Adam Peterman, tim Hoka juga tuh 10 jam 28 menit. Berikutnya Daniel Jones, aku nggak tahu dari mana ini. Lalu yang keren nomor 5 itu dari China atau Hong Kong ya, tapi China ini kayaknya Hou Hua Chang, 10 jam 45 menit. Jadi kalau lihat di data ini ada 6 runners yang sub 11 jam, which is itu pace 6. Gila. Satu lagi yang aku mau tunjukin adalah Katy. Aku sebenarnya cuma ngerti doang Mbak Katy ini, Katy Sky. Dia tuh ambasador dari North Face. Dia orang Amerika juga, tapi kalau lihat di profilnya, di IG-nya, dia tuh lost in France, atau dia mungkin kerja atau cinta sama France, sama Prancis. Ya karena pegunungan Alpen tuh gimana ya, amazing sih teman-teman. Cuman aku nggak ngerti, aku penasaran juga kalau pas winter, musim dingin tuh mereka ngelakuin trail run nggak, atau latihannya tuh atau di kota atau gimana. Karena kayak misalnya Grindelwald, Chamonix itu dengar-dengar dari teman-teman yang di sana tuh kalau pas winter itu mereka bakal full salju gitu teman-teman, tertutup gitu. Nah ini si Katy ini, ini gila lagi nih, ini juara satunya guys. Waktunya, bentar kita intip dulu, Katy Sky. Oke. Aku pertama kali lihat langsung kemarin dan cantik guys. Aku heran tuh dia ikut kategori 100 miles atau 170 kilo, tapi finishnya tuh masih glowing, masih kinclong gitu loh, masih apa namanya ya, ya intinya aku aja tuh 100 kilo tuh cemong-cemong, kok dia bisa finish glowing gitu. Nah ini kita lihat profilnya dia di Strava, Katy Sky Trail Run Race. Jadi kalau yang UTMB atau 100 miles itu jalan jam 6 sore ya. 6 sore di sana masih terang, super duper terang, karena di sana tuh matahari tenggelam sekitar 8:30 di musim summer atau musim panas. Dia pakai Garmin, sepatunya North Face, dan elevation gain-nya 10.041. Dan dia elapsed time atau waktunya dia tuh 22 jam. Meanwhile teman-teman kita yang dari Indonesia tuh 35 jam up, 42 jam, 43 jam, dia 22 jam 9 menit.
Ini juga gila guys, ini mirip-mirip kayak si siapa tadi, Hayden. Kalau lihat ke gradient average pace-nya ini dia PS4. Pasti banget aku bisa jamin ini orang ini kalau lari full marathon tuh pasti pace sub 3 ya. Nah, cuman bedanya kalau di sini si Mbak Katy ini gradient average pace-nya mulai kilometer 40-an ke atas itu dia rada ngedrop pace 5, pace 6, tapi ya overall nggak ada yang lebih dari pace 8. Pace 8 nya ada, tapi dia kayaknya pas berhenti istirahat kali ya. Dan kita lihat heart rate-nya, heart rate. Kayaknya nggak pakai heart rate nih. Oh, sepertinya tidak dipasang guys heart rate-nya guys. Kita intip lagi Instagramnya. Kalau lihat di IG-nya sih dia bolak-balik juara ya. Ya ini maksudnya ultra runners, pro runners, tapi masih kelihatan cantik gitu loh. Tuh ya kan. Ya itu teman-teman, aku cuma mau sedikit tunjukin ke kalian bahwa gap yang jauh banget antara elite trail di luar sana, di Prancis, di UTMB ya, sama kita pelari-pelari biasa, pelari hore. Ya bahkan elite trail kita di Indo, top 10 elite trail kemarin tidak ada yang di bawah 30 jam di UTMB, semuanya di atas 30 jam. Sama Mbak Katy ini selisih 8 jam lebih. Yang jelas hal yang aku rasain dari UTMB ini adalah selain gap pelarinya, aku ngerasa vibes eventnya, profesionalisme eventnya, dan kualitas eventnya nih keren banget. Di sana tuh kita nggak pernah sekalipun dilayani, bukan ini ya, maksudnya kalau di Indo tuh kan kita bisa dimanjain kan, soft flash tinggal kasihin ke mereka, terus kayak makanan minuman kita minta, kopi minta dibuatin. Nah di sana tuh nggak bisa, karena bayangin yang lari itu 2000 lebih, kalau kita minta butuh water station sebesar apa, butuh manpower sebanyak apa. Jadi itulah mungkin alasan utama kenapa kok semuanya mandiri ya, serba mandiri. Lalu profesionalismenya, kita ngelihat penataannya dia. Lalu yang paling keren adalah sistem live-nya tuh kelihatan detail, kelihatan estimated time arrive-nya, datangnya, finishnya kira-kira jam berapa. Apalagi kalau kalian lihat di browser ya, kalau di apps-nya tuh kurang lengkap. Lalu yang keren lagi adalah sistem video. Kita tuh dipantau sama video live. Jadi semisal ngelewatin checkpoint tuh ada videonya, dan kita bisa dipantau, bisa dilihat oleh keluarga kita, teman-teman kita, atau mungkin sponsor kita. Jadi kita tuh bisa laporan, bisa orang rumah ngerti, oh dari Jika sampai kilometer 50 kelihatan videonya seperti apa. Dan terus support atau race village-nya Chamonix dan Courmayeur, dan di Les Champek juga, maksudnya gini, mereka tuh bisa suportif banget, bisa krincing nggak bel sapi gitu, terus bravo ale kayak kasih support, kasih semangat kita. Dan ketika 5 km terakhir, ketika turunan itu banyak banget pelari yang lagi naik, pas kita turun mereka tuh bener-bener ngasih support, berhenti dulu, kasih tepuk-tepuk gitu, kasih kita jalan. Ya paling ada cuma 1-2% orang yang kita turun dia naik aja nggak kasih jalan, cuman itu langka, jarang banget. Dan aku nggak nyangka bisa nyelesain ini, benar-benar pengalaman yang keren banget. Ini ketika video ini direkam itu sekitar 8 hari setelah race, tapi memorinya, vibes-nya, semuanya tuh masih terekam di kepala, di hati ya. Dan kalau kalian lihat IG ku, aku tuh masih sering banget nge-share tentang experience ketika UTMB, ketika di Chamonix. Ya karena sedalam itu feel-nya. Bahkan aku mau cerita nih, beberapa hari yang lalu aku kan lagi di Bali, lagi job uroker, lagi kerja lah. Aku tuh karena lagi hektik ya, lagi ribet, banyak pikiran, dan kayaknya tidurku dari UTMB tuh nggak tanak ya, nggak pules, istirahatnya kurang recovery-nya kurang bagus lah. Ditambah lagi pulang dari sana tuh aku harus perjalanan sekitar 26 jam, dari mulai bis, pesawat, transit, pesawat lagi, lalu sampai di Indo pakai kereta. Nah totalnya tuh 26 jaman. Jadi
istilahnya tuh bener-bener jelek. Nah suatu saat aku tuh tiba-tiba tuh kayak sebenarnya ini mimpi, tapi mimpinya tuh deja vu. Aku di kilometer 50-an di UTMB, bayangin. Mimpi yang bener-bener nyata. Aku tuh kayak ngerasain ulang momen saat itu, momen sampai di water session, momen dimana orang-orang tuh banyak banget yang disupport sementara aku sendiri. Banyak juga yang sendiri sih, cuman banyak juga yang disupport. Dan aku panik karena ternyata waktunya rada mepet. Terus tiba-tiba tuh aku bangun, dan ketika bangun tuh itu ternyata mimpi aku. Padahal tuh ketika bangun tuh kayak panik, cepet-cepet pengen lari gitu loh. Ternyata mimpi guys. Jadi sedalam sedip itu memori ingatan tentang UTMB. Jadi ya targetku tahun depan mau ambil stone, cari stone lagi di race mana aku masih belum tahu. Cuman harapanku di 2026 atau 2027 bisa ke Chamonix lagi, antara ikutan full UTMB atau CCC lagi buat memperbaiki waktu. Dan aku harap teman-teman semua bisa ada bayangan tentang race di sana, tentang UTMB seperti apa. Dan memang mahal, aku akuin mahal, cuman bukan tidak mungkin. Kalau masalah dana dan uang itu bisa diatur dari sekarang. Jadi kalian planning, nggak harus tahun ini, kalian bisa planning 2-3 tahun atau bahkan 4 tahun ke depan. Jangan lupa kita harus cari stones dulu. Jadi kalau misal di total budgetnya tuh mungkin bisa 65-70 juta dari mulai cari stones di Thailand, terus persiapannya, race-nya di sana ya mungkin sekitar segituan. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk kali ini. Semoga nggak bosan dengerin aku ngoceh. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan di sana langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.